Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ramazan, NIM 24210043, yang akan menjelaskan yaitu Internet Protokol versi 4 IPv4 dengan Internet Protokol versi 6 IPv6. Baik, saya akan menjelaskan. 1. Sejarah penemuan masing-masing versi IP. IPv4 dirilis sebagai standar pada RFC 791 September 1981. Dibuat pada era awal ARPANET atau Internet untuk mengatur penyelamatan paket di jaringan Internet Working. Desain awal berfokus pada kesederhanaan dan interoperabilitas. Masalah kapasitas alamat baru terasa ketika Internet berkembang pesat. Sedangkan IPv6 dikembangkan pada pertengahan akhir 1998-an untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4. Spesifikasi inti pertama RFC 2460 Desember 1998. Tujuan menyediakan ruang alamat besar, perbaikan routing, auto-configuration, dan desain header yang disederhanakan. Implementasi dan imigrasi berlangsung bertahap. Mekanisme transisi seperti 2-stack, tunneling, dan translate NAT64 dibuat untuk kompatibilitas. 2. Ukuran bit dan jumlah alamat maksimum. IPv4 ukuran 32 bit per alamat. Jumlah alamat teoritas 2/32 sama dengan 4.294.667.000 alamat. Karena pembagian untuk multicast, reserved, privat, dan pengelolaan alamat publik yang dapat digunakan jauh lebih sedikit. Contoh ruang privat 10.0.0.0/8, 172.16.0/12, 192.168.0/16. Sedangkan IPv6 ukuran 128 bit per alamat. Jumlah alamat teoritas 2/128, 3,4 kali 10⁻38 praktis dan kekurangan untuk jangka panjang. Alamat dibagi menjadi jenis link lokal, Unicode lokal, global, unicast, multicast, unicast. Contoh prefix khusus VE80/10 link lokal, FG00/7 Unicode lokal, 2000/3 global unicast. 3. Konfigurasi dan format penulisan. Cara konfigurasi pada host atau jaringan IPv4, manual atau static, set IP, gateway DNS secara manual. DHCP v4, Dynamic Host Configuration Protocol, umum di LAN atau ISP. AP IPA, Automated Private IP Assignment 169.254.x.x bila DHCP gagal. NAT, Network Address Translation, sering dipakai untuk menghemat alamat IP. Sedangkan IPv6 SLA AC, Stateless Address Auto Configuration. Host membuat alamat sendiri berdasarkan prefix yang dikirim oleh router Advanced Segment RA. Bisa digunakan EUI 64 untuk membuat host identifier dari MAC. Auto Privacy Extension untuk alamat sementara. DHCP v6 untuk pengaturan stateful mirip DHCP v4 atau hanya opsi DNS. Stateful atau stateless modes. Manual atau static juga mungkin. Link lokal FE80/10 otomatis digunakan untuk komunikasi di segmen lokal. Karena ruang alamat besar NAT umumnya tidak diperlukan, mendukung komunikasi end-to-end. Pun format penulisan IPv4, notasi umum, dotted desimal, 4 oktet desimal dipisah titik. Contoh
192.168.1.10. Notasi jaringan atau prefix dapat menggunakan subnet mask atau CIDR. Contoh 192.168.1.0/24. Ekivalen Mars 255.255.255.0. Kan IPv6 notasi hex separated 8 grup 16 bit dalam heksadesimal dipisah. Contoh penuh 20.1.2.2.000.2.0.0.2.2.2.2b3ff.2 Vale.28329. Ada aturan kompres menghilangkan nol beruntung dengan hanya sekali per alamat. Contoh terkompresi 2001.2 db8 202.2 b3ff.2 Vale.28329. Prefix CIDR juga dipakai 2001.2 db8/32. 4. Struktur security keamanan masing-masing versi IP. IPv4. Desain awal tidak menanamkan keamanan. IPsec sauti untuk autentitas dan enkripsi. Dikembangkan kemudian dan dapat dipakai di IPv4 tapi deployment tergantung implementasi atau konfigurasi. Karena NAT banyak dipakai beberapa sesi. End-to-end terhalang, NAT bukanlah mekanisme keamanan sejati. Karantina umum IP spoofing fragmentation attack ARP spoofing man-intimately pada jaringan lokal DDoS reflected atau amplified terhadap IPv4 public. Sedangkan IPv6, IP set secara teoritis menjadi bagian dari arsitektur IPv6. Sertifikasi mencantumkan dukungan mandatory untuk IP set implementasi, tetapi penggunaan sebenarnya tetap bergantung pada konfigurasi, tidak otomatis mengenkripsi semua lalu lintas. Perubahan header dan mekanisme baru juga memperkenalkan area risiko baru. Network Discovery ND menggantikan ARP rentan terhadap ND spoofing RA Flooding Router Advanced Spoofing. Extension header dapat disalahgunakan untuk melewati firewall yang kurang cermat. Keuntungan keamanan atau operasional. Hilangnya kebutuhan NAT memulihkan model end-to-end memudahkan beberapa solusi keamanan seperti TLS per authentication. Alamat yang sangat banyak mengurangi tekanan pada teknik penghematan alamat yang menyebabkan kompleksitas keamanan. Mitigasi atau praktis. Terapkan IPsec bila perlu. Gunakan firewall yang memahami extension header. Aktifkan RA-GOR SNND Secured Network Discovery. Implementasikan filtering untuk ICMPv6. Hati-hati beberapa tipe ICMPv6 harus tetap diizinkan. Gunakan DHCP v6 plus RA yang di hardening. Gunakan privacy extension untuk menghindari pelecehan berdasarkan alamat bebas MAC.